Saya perlu menceritakan sesuatu yang terjadi pada saya 7 tahun lalu. Sesuatu yang begitu nyata, begitu mengerikan, dan begitu transformatif, sehingga bahkan hari ini saya terbangun di tengah malam memikirkannya. Nama saya Margaret. Saya berusia 46 tahun, dan apa yang saya alami bukanlah mimpi. Saya telah meninggal, dan Yesus menunjukkan kepada saya 4 dosa seksual yang masih diabaikan jutaan orang Kristen hingga hari ini, dosa-dosa yang menyeret orang ke neraka setiap hari. Jika Anda membaca ini sekarang, ini bukan kebetulan. Tuhan ingin Anda mendengar kesaksian ini karena seseorang yang Anda kenal, atau mungkin Anda sendiri, sedang bergumul dengan salah satu dari 4 dosa ini saat ini. Dosa yang ketiga masih sangat mengganggu saya. Dan apa yang Yesus ungkapkan kepada saya tentang dosa keempat dapat menyelamatkan pernikahan Anda, hubungan Anda, dan jiwa Anda. Saya akan mulai dari awal, tapi langsung saja ke intinya. Saya menjalani prosedur gigi sederhana, pencabutan gigi. Mereka memberi saya anestesi. Dalam beberapa menit, tenggorokan saya mulai tertutup. Saya tidak bisa bernapas. Para perawat berteriak-teriak. Semuanya menjadi gelap. Dan kemudian, tiba-tiba, saya tidak lagi berada di tubuh saya sendiri. Ketika saya keluar dari sana, saya melihat tim medis sedang menangani saya. Saya melihat tubuh saya di kursi itu tak bernyawa. Saya melihat mereka menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh saya dengan jarum suntik. Saya mendengar seorang perawat berkata, "Kita akan kehilangan dia." Lalu, tiba-tiba, saya ditarik ke atas. Bukan secara fisik, secara spiritual. Saya bergerak melalui sesuatu yang terasa seperti terowongan, tetapi tidak gelap. Terowongan itu dipenuhi cahaya yang tidak menyakiti mata saya. Dan kemudian aku melihatnya. Yesus berdiri dengan tangan terentang. Aku tak bisa menggambarkan wajahnya dengan tepat, karena terlalu mulia, terlalu murni. Tapi aku tahu itu dia. Aku merasakannya di setiap bagian diriku. Dan hal pertama yang dia katakan kepadaku adalah, "Margaret, aku perlu menunjukkan kepadamu mengapa begitu banyak anakku jatuh." Awalnya saya tidak mengerti maksudnya, namun kemudian ia menggenggam tangan saya dan tiba-tiba kami berada di tempat yang berbeda, bukan surga, bukan neraka. Rasanya seolah-olah saya sedang melihat alam spiritual, pertempuran yang sedang terjadi saat ini bagi setiap jiwa Kristen. Dan Yesus mulai berbicara. Suaranya lembut, namun begitu serius, begitu penuh duka. Ia berkata, "Margaret, aku akan menunjukkan kepadamu 4 dosa yang menghancurkan gerejaku, 4 dosa yang dianggap remeh oleh jutaan orang percaya. Namun, dosa-dosa ini mengirim jiwa-jiwa ke neraka setiap hari karena mereka menolak untuk bertobat. Mereka menolak untuk melihat bahayanya." Saya ingat kebingungan saya. Saya berpikir, "Tuhan, aku tahu dosa itu jahat, tapi bukankah Engkau sedang membicarakan pembunuhan, pencurian, dan hal-hal besar?" Saat itulah Yesus menatap saya dengan intensitas yang menusuk jiwa saya dan berkata, "Dosa seksual bukanlah hal kecil, Margaret. Itu senjata yang paling sering digunakan musuh karena menyerang inti dari siapa aku menciptakanmu. Itu menyerang keintiman, itu menyerang kemurnian. Itu menyerang kemampuanmu untuk mendengar suaraku." Lalu dia menunjukkan dosa pertama kepadaku. Dan kamu perlu mengerti, ketika Yesus menunjukkan sesuatu kepadamu, itu bukan sekadar kata-kata. Kamu merasakannya. Kamu melihat konsekuensinya. Kamu melihat kerusakan rohani yang terjadi. Dosa seksual pertama yang Yesus nyatakan kepada saya adalah percabulan dalam pikiran. Dia berkata, "Margaret, kebanyakan umatku berpikir bahwa dosa hanya dihitung jika sudah menjadi dosa fisik. Tetapi saya katakan pada mereka di Matius 5:28 bahwa siapa saja yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Lalu Yesus menunjukkan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Dia menunjukkan orang-orang Kristen, orang-orang yang kukenal, orang-orang dari gerejaku sendiri, duduk sendirian di kamar larut malam, menggulir ponsel, menonton hal-hal yang tak akan pernah mereka akui kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Mereka pikir tak seorang pun melihat. Mereka pikir itu hanya hiburan.
Mereka pikir mereka bisa berhenti kapan saja, tapi lihat lebih dekat, Margaret. Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat sesuatu yang mengerikan. Saya melihat setan. Setan sungguhan berdiri di belakang orang-orang ini, berbisik kepada mereka, memberi makan pikiran mereka, menarik mereka semakin dalam. Dan semakin mereka memperhatikan, semakin mereka menggulir, semakin mereka memberi makan pikiran-pikiran itu, semakin gelap jiwa mereka. Rasanya seperti menyaksikan cahaya yang perlahan padam. Yesus berkata kepada saya, setiap kali mereka memilih hawa nafsu alih-alih kesucian, mereka memberi musuh izin untuk membangun benteng, dan benteng itu menjadi penjara yang tak dapat mereka hindari tanpa pertolonganku. Namun banyak orang menolak berseru kepadaku karena mereka merasa malu. Saya langsung menangis saat itu juga karena menyadari apa yang telah saya lakukan. Saya telah membenarkan berbagai hal dalam hidup saya. Saya pernah berkata, itu cuma serial TV, itu cuma film, itu cuma buku. Semua orang menontonnya. Tetapi Yesus menunjukkan kepada saya bahwa setiap kali saya memuaskan hawa nafsu dalam pikiran saya sedang berzina dalam hati saya. Dan Tuhan melihat hati. Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang mengguncang jiwaku. Dia berkata, Margaret, beritahu umatku bahwa dosa ini tidak hanya menodai pikiran. Dosa ini melemahkan setiap otot rohani yang mereka miliki. Dosa ini membuat doa terasa hampa. Dosa ini membuat ibadah terasa dingin. Dosa ini membuat suaraku semakin sulit didengar. Dan pada akhirnya, jika mereka tidak bertobat, dosa ini akan membawa mereka ke jalan di mana mereka tidak lagi dapat mengenali suaraku. Dia menunjukkan 1 Tesalonika 4:3 dalam roh saya. Dan saya mendengar bagai guntur, kehendak Allah ialah supaya kamu dikuduskan, supaya kamu menjauhi percabulan. Dan Yesus berkata, kata untuk percabulan di sini adalah porneia, artinya segala bentuk kenajisan seksual. Segala bentuk, Margaret, bahkan yang dilakukan secara rahasia, bahkan yang dilakukan dalam pikiran. Aku gemetar, aku ingin mengalihkan pandangan. Namun Yesus memegang tanganku dan berkata, jangan mengalihkan pandangan. Jika kau mengalihkan pandangan, kau tak akan bisa memperingatkan mereka. Dan aku mengutusmu kembali untuk memperingatkan mereka. Lalu dia menunjukkan dosa seksual kedua. Dan dosa ini bahkan lebih dahsyat lagi, karena saya melihat orang-orang yang saya cintai terperangkap di dalamnya. Yesus berkata, dosa kedua adalah percabulan, aktivitas seksual di luar nikah. Umatku telah diajari oleh dunia bahwa ini normal, bahwa ini adalah cinta. Bahwa jika dua orang saling peduli tidak masalah apakah mereka menikah atau tidak. Tapi aku menciptakan seks untuk pernikahan, Margaret. Bukan karena aku ingin membatasi sukacita, tetapi karena aku ingin melindunginya. Lalu Yesus menunjukkan kepadaku beberapa pasangan Kristen yang hidup bersama, tidur bersama, dan membenarkan semua itu dengan mengatakan bahwa mereka berencana untuk menikah suatu hari nanti. Dan saya melihat konsekuensi rohaninya. Saya melihat hubungan mereka dengan Tuhan semakin melemah. Saya melihat doa-doa mereka membentur langit-langit dan memantul kembali. Saya melihat musuh mendapatkan akses ke dalam hubungan mereka, membawa kecemburuan, rasa tidak aman, perbandingan, dan akhirnya kehancuran. Yesus berkata, percabulan bukan sekadar dosa fisik. Percabulan adalah pelanggaran perjanjian. Ketika dua orang menyatukan tubuh mereka di luar rencanaku, mereka menciptakan ikatan jiwa yang seharusnya tidak pernah ada. Dan ikatan ini membuka pintu bagi roh-roh yang menyiksa mereka selama bertahun-tahun, bahkan setelah hubungan itu berakhir. Saya bertanya kepada Yesus, tetapi Tuhan, bagaimana jika mereka sungguh-sungguh saling mencintai? Dan dia menatap saya dengan penuh belas kasih dan berkata, Margaret, cinta itu taat, cinta itu menunggu, cinta itu menghormati. Jika mereka sungguh-sungguh saling mencintai dan mencintaiku, mereka akan menantikan berkatku atas pernikahan mereka. Tetapi musuh telah meyakinkan mereka bahwa menunggu itu sudah ketinggalan zaman, bahwa kemurnian itu tidak nyata. Maka mereka pun jatuh ke dalam dosa dan bertanya-tanya mengapa hubungan itu terasa hampa, bahkan ketika mereka bersama.
Yesus menunjukkan Ibrani 13:4 kepada saya, dan saya mendengar dengan jelas. Pernikahan harus dihormati oleh semua orang, dan tempat tidur pernikahan harus dijaga tetap suci, karena Allah akan menghakimi orang yang berzina dan semua orang yang melakukan percabulan. Dan Yesus berkata, "Katakan kepada mereka bahwa penghakiman bukanlah keinginanku. Keinginanku adalah perlindungan mereka. Tetapi jika mereka terus memberontak, mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur." Lalu Yesus berhenti, dan saya bisa merasakan beratnya apa yang akan Ia tunjukkan kepada saya. Ia berkata, "Margaret, dosa ketiga adalah dosa yang dilakukan sebagian besar umatku saat ini tanpa mereka sadari sedang menghancurkan mereka. Dan inilah yang mengejutkan saya. Inilah yang tak pernah saya duga. Inilah yang membuat saya menyadari betapa jauhnya saya telah jatuh tanpa menyadarinya." Yesus berkata, "Dosa ketiga adalah nafsu rahasia, jenis yang hidup dalam pikiran, fantasi, menggulir layar secara pribadi di saat-saat hening tanpa ada yang memperhatikan. Umatku berpikir bahwa karena rahasia, itu tidak penting. Tapi aku melihat segalanya, dan nafsu rahasia adalah yang paling berbahaya karena tampaknya aman, tampaknya tidak berbahaya, tampaknya tidak ada yang tersakiti." Lalu Yesus menunjukkan sesuatu yang membuatku mual secara fisik. Ia menunjukkan alam rohani di saat-saat nafsu tersembunyi. Dan aku melihat bahwa setiap kali seseorang menyerah pada nafsu itu, meski hanya dalam pikiran, meski hanya dengan melihat gambar atau menyaksikan adegan yang membangkitkan hasrat, sebagian dari jiwa orang itu padam, seperti cahaya yang ditutupi kain. Yesus berkata, "Margaret, hawa nafsu adalah api, dan kamu tidak bisa bermain api tanpa terbakar." Amsal 6:27 bertanya, "Dapatkah orang membawa api dalam dadanya dan pakaiannya tidak terbakar?" Jawabannya tidak. Namun umatku terus bermain api ini, berpikir mereka bisa mengendalikannya. Ia menunjukkan kepada saya orang-orang Kristen yang memiliki kebiasaan-kebiasaan rahasia. Mereka beribadah di hari Minggu, melayani di pelayanan, memimpin pelajaran Alkitab, tetapi setiap malam mereka pulang ke rumah dan diam-diam memuaskan hawa nafsu mereka. Dan Yesus berkata, "Inilah dosa yang membuat orang merasa munafik. Inilah dosa yang menciptakan kehidupan ganda. Inilah dosa yang membuat mereka terlalu malu untuk datang kepadaku, sehingga mereka tetap terperangkap." Saya menangis tak terkendali saat itu, karena saya tahu saya telah bergumul dengannya. Saya punya pikiran-pikiran yang saya benarkan. Saya punya hal-hal yang saya lihat dan saya yakini tidak terlalu buruk. Dan Yesus menatap saya dan berkata, "Aku menunjukkan ini bukan untuk menghakimimu, Margaret. Aku menunjukkannya untuk memerdekakanmu, karena kebenaran akan memerdekakanmu." Lalu ia menjelaskan sesuatu yang mengubah segalanya bagi saya. Ia berkata, "Ketika kamu merasakan hawa nafsu secara diam-diam, kamu tidak hanya berdosa terhadap tubuhmu sendiri. Kamu berdosa terhadapku, karena tubuhmu adalah baitku. Dan ketika kamu memenuhi baitku dengan gambaran dan pikiran yang mencemarkan kemurnian, kamu mendukakan Roh Kudus. Dan ketika kamu mendukakan Roh Kudus, kamu kehilangan kepekaan terhadap suaraku, bimbinganku, kehadiranku." Yesus menunjukkan Matius 5:28 lagi dan berkata bahwa ayat itu dengan jelas menyatakan, memandang dengan hawa nafsu adalah perzinahan hati. Bukan hampir berzina, bukan lebih atau kurang berzina, itu adalah perzinahan. Dan perzinahan merusak perjanjian, merusak kepercayaan, merusak keintiman yang ingin saya miliki dengan anak-anak saya. Lalu ia mengatakan sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Ia berkata, "Margaret, hawa nafsu rahasia selalu mengarah pada dosa yang lebih besar. Ia tak pernah terkekang, ia selalu bertumbuh. Ia menggerogoti dirinya sendiri hingga menjadi kecanduan, benteng, penjara." Dan ketika umatku menyadari bahwa mereka terjebak, mereka merasa telah melangkah terlalu jauh untuk diselamatkan. Namun tak seorang pun telah melangkah terlalu jauh. Jika mereka berseru kepadaku, aku akan membebaskan mereka. Yesus menunjukkan Mazmur 34:17. Orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengar mereka. Dia melepaskan mereka dari segala kesusahan mereka. Dan dia berkata,
Katakan pada mereka untuk berseru. Katakan pada mereka, aku menunggu. Katakan pada mereka, kasih karuniaku lebih besar daripada kesalahan mereka. Namun Yesus belum selesai. Ia berkata, Margaret, ada dosa keempat. Dan dosa ini menghancurkan pernikahan, bahkan di antara orang-orang yang tidak pernah berkhianat secara fisik. Dosa ini menghancurkan hubungan dan menciptakan generasi yang tidak tahu bagaimana mencintai dengan tulus. Dan kemudian dia menunjukkan kepadaku dosa keempat, perselingkuhan emosional. Saya belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Tetapi ketika Yesus menjelaskannya, semuanya masuk akal. Dia berkata, perzinahan emosional terjadi ketika hati seseorang melekat pada seseorang yang bukan pasangannya atau pasangan pemberian Tuhan. Itu dimulai dengan polos, percakapan, pertemanan, hubungan emosional dengan seseorang di tempat kerja, daring, di gereja. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya pertemanan, namun perlahan-lahan hati berubah arah. Mereka mulai berbagi hal-hal dengan orang ini yang seharusnya hanya mereka bagikan dengan pasangannya. Mereka mulai mencari penghiburan dalam diri orang ini, alih-alih mencarinya dalam diri saya atau pasangannya. Mereka mulai membayangkan hidup bersama orang ini, sementara hubungan yang sebenarnya menderita. Yesus menunjukkan kepada saya pernikahan-pernikahan di mana hal ini terjadi. Saya melihat para istri berkirim pesan kepada pria yang bukan suami mereka, berbagi pergumulan, perasaan, dan isi hati mereka. Saya melihat para suami terhubung secara emosional dengan perempuan yang bukan istri mereka, menemukan pengertian dan perhatian yang mereka katakan tidak mereka terima di rumah. Dan saya melihat kerajaan iblis merayakannya, karena mereka tahu bahwa perzinahan emosional selalu mengarah pada perzinahan fisik jika tidak dihentikan. Yesus berkata, ketika tindakan fisik terjadi, hati sudah lama jatuh. Itulah sebabnya saya mengatakan dalam Matius 15:19 bahwa perzinahan mengalir dari hati. Perzinahan tidak dimulai dari tubuh, perzinahan dimulai dengan emosi yang tak terkendali, kasih sayang yang salah arah dan rahasia. Dia menunjukkan padaku bagaimana dosa ini bekerja, dimulai dengan kompromi-kompromi kecil, pesan pribadi, percakapan rahasia, menghapus pesan agar tak terlihat. Pertemuan yang mengaku hanya sebatas teman, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu itu lebih dari itu. Dan setiap langkah yang lebih dalam membuat pertobatan semakin sulit karena kini ada keterikatan emosional. Yesus berkata, perzinahan emosional itu mematikan karena orang-orang membelanya. Mereka bilang mereka hanya bicara. Mereka bilang tidak terjadi apa-apa secara fisik. Mereka bilang kamu melebih-lebihkan. Tapi aku melihat hati, dan hati itu sudah mengkhianati perjanjian. Lalu Yesus menunjukkan kepada saya konsekuensi rohaninya. Dia menunjukkan kepada saya bagaimana perzinahan emosional membuka pintu bagi kecemburuan, manipulasi, perbandingan, kebencian, kepahitan, dan akhirnya perceraian. Dia menunjukkan kepada saya keluarga-keluarga yang hancur karena seseorang menganggap hubungan emosional di luar pernikahan tidak berbahaya. Yesus berkata, katakan kepada umatku untuk menjaga hati mereka lebih dari segalanya. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati terganggu, segala sesuatu akan hancur. Sambil menangis, aku bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa dosa-dosa ini begitu berbahaya? Mengapa musuh begitu sering menggunakannya? Dan Yesus menjawabku dengan cara yang membuat semuanya jelas. Ia berkata, Margaret, dosa seksual bukanlah sesuatu yang acak. Musuh menyerang area ini secara strategis karena seksualitas terhubung dengan identitas, keintiman, perjanjian, dan tujuan. Ketika aku menciptakan manusia, aku menciptakan mereka menurut gambarku, laki-laki dan perempuan, dan memberi mereka kemampuan untuk bersatu dalam perjanjian dan menciptakan kehidupan. Ini sakral, ini penuh kuasa, ini mencerminkan kodratku sebagai pencipta. Ia melanjutkan, tetapi ketika dosa memasuki dunia, musuh mendistorsi apa yang telah kubuat indah. Ia mengubah keintiman menjadi nafsu.
Ia mengubah perjanjian menjadi pertemuan-pertemuan kasual. Ia mengubah kemurnian menjadi rasa malu. Dan ia melakukan ini karena ia tahu bahwa jika ia dapat merusak seksualitas, ia dapat merusak identitas. Jika ia dapat merusak identitas, ia dapat mengaburkan tujuan. Dan jika ia dapat mengaburkan tujuan, ia dapat menunda takdir. Yesus menunjukkan kepada saya bahwa setiap dosa seksual, sekecil apapun kelihatannya, merupakan serangan terhadap rencana Allah. Itu merupakan serangan terhadap gambarnya di dalam kita dan memberi musuh dasar hukum untuk menyiksa, menindas, dan mencuri. Namun kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang memberi saya harapan. Dia berkata, "Margaret, aku tidak pernah menyingkapkan dosa untuk mempermalukan umatku. Aku menyingkapkannya untuk memerdekakan mereka. Aku tidak pernah menunjuk kegelapan untuk mengutuk. Aku menunjukkannya agar mereka dapat berjalan menuju terang." Dia menunjukkan 1 Korintus 10:13 dan berkata, Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Ia akan menyediakan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada jalan keluar, Margaret. Selalu. Tetapi umatku harus memilihnya. Yesus kemudian menjelaskan kepada saya apa jalan keluarnya. Dia berkata, jalan keluar dimulai dengan pengakuan dosa. Yakobus 5:16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dosa yang tersembunyi mati dalam terang. Ketika umatku membawa pergumulan mereka ke dalam terang, musuh kehilangan kuasanya. Beliau berkata, langkah kedua adalah akuntabilitas. Mereka membutuhkan orang-orang dalam hidup mereka yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, yang akan mendoakan mereka, yang akan menjaga komitmen mereka pada kemurnian. Isolasi adalah arena bermain musuh. Ia berkata, langkah ketiga adalah pertobatan. Pertobatan sejati bukan sekadar merasa menyesal. Pertobatan sejati berarti berpaling sepenuhnya dan berjalan ke arah yang berlawanan. Pertobatan sejati berarti memutus akses ke segala sesuatu yang memicu dosa. Jika itu ponsel Anda, singkirkan aplikasinya. Jika itu hubungan tertentu, akhiri saja. Jika itu tempat tertentu, berhentilah mengunjunginya. Matius 5:29 berkata, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Saya tidak sedang berbicara tentang mutilasi fisik. Saya berbicara tentang tindakan radikal untuk melindungi jiwa Anda. Yesus berkata, langkah keempat adalah memperbarui pikiranmu. Roma 12:2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Umatku tidak dapat memenangkan pertempuran ini hanya dengan tekad. Mereka membutuhkan firman-Ku. Mereka membutuhkan penyembahan. Mereka membutuhkan Roh Kudus untuk membentuk kembali keinginan mereka. Lalu Yesus berkata, Margaret, aku ingin kau memberitahu mereka sesuatu yang sangat penting. Katakan kepada mereka bahwa kemurnian bukanlah kesempurnaan. Kemurnian adalah arahan. Jika mereka jatuh, mereka akan bangkit kembali. Jika mereka tersandung, mereka berseru kepadaku. Jika mereka merasa lemah, mereka bersandar pada kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka untuk sempurna. Aku mengharapkan mereka untuk berserah. Dia menunjukkan Mazmur 51:10 kepadaku dan berkata, katakanlah kepada mereka untuk berdoa seperti ini, ciptakanlah dalam diriku hati yang murni, ya Allah, dan perbaruilah roh yang teguh dalam batinku. Ketika mereka berdoa dengan tulus, aku akan menjawab mereka. Aku akan menciptakan dalam diri mereka apa yang tidak dapat mereka ciptakan dalam diri mereka sendiri. Yesus menatapku dengan penuh kasih dan berkata, Margaret, kasih karuniaku lebih besar daripada dosa apapun. Darahku menutupi setiap cacat. Kasihku lebih kuat daripada rasa malu apapun, dan kuasaku lebih kuat daripada kecanduan apapun. Katakan kepada mereka untuk datang kepadaku, bukan ketika mereka merasa layak, bukan ketika mereka telah memperbaiki diri, tetapi sekarang dalam kekacauan, dalam pergumulan, dalam rasa malu, katakan kepada mereka untuk datang, dan aku akan membersihkan mereka. Saya terisak-isak saat itu. Saya merasakan beratnya kasih sayang dan beratnya pesan yang ia sampaikan kepada saya.
Lalu ia berkata, "Sudah waktunya kau kembali, Margaret. Kau harus memberitahu mereka apa yang telah kutunjukkan. Kau harus memperingatkan mereka, karena banyak yang jatuh dan bahkan tidak menyadarinya." Lalu tiba-tiba aku merasa ditarik kembali. Aku tak ingin pergi. Aku ingin tetap bersamanya. Namun, ku dengar suaranya untuk terakhir kalinya berkata, "Pergi dan beritahu mereka. Pergi dan peringatkan mereka. Pergi dan ingatkan mereka bahwa aku terlalu mengasihi mereka untuk membiarkan mereka tetap terkurung." Hal berikutnya yang kusadari, aku terengah-engah, kesulitan bernapas. Aku kembali ke tubuhku. Tim medis sudah ada di sekitarku. Ketika saya pulih sepenuhnya dan akhirnya bisa bicara, saya menceritakan semuanya kepada suami saya. Saya menceritakan semuanya kepada pendeta saya, dan sekarang saya menceritakannya kepada Anda. Saya tidak peduli jika orang-orang menganggap saya gila. Saya tidak peduli jika mereka meragukan cerita saya. Saya tahu apa yang saya lihat. Saya tahu apa yang Yesus katakan kepada saya. Dan saya tahu bahwa jika satu orang saja mendengar ini dan berpaling dari dosa seksual, semua itu akan sepadan. Jadi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda bergumul dengan salah satu dari keempat dosa ini, janganlah menunda. Jangan berpikir Anda bisa mengatasinya sendirian. Jangan berpikir itu terlalu kecil untuk menjadi masalah. Yesus menunjukkan kepada saya bahwa dosa-dosa ini menghancurkan kehidupan, pernikahan, dan jiwa setiap hari. Tetapi Dia juga menunjukkan kepada saya bahwa ada harapan, selalu ada harapan di dalam Dia. Jangan abaikan peringatan ini. Jiwamu terlalu berharga, takdirmu terlalu penting, dan kasih Tuhan kepadamu terlalu besar untuk membiarkan musuh menghancurkanmu dengan dosa seksual.